hanya namamu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Semoga ibadah puasa kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita diberikan berkah pada saat makan sahur ya. Oke guys, seperti biasa saya hanya ingin menyampaikan satu curhat ya. Mana berani saya memberikan satu tausiah, tapi ini curhat sebagai pemikiran saya saja, di mana kita bisa sama-sama berbagi. Jujur saja, akhir-akhir ini kita melihat fenomena beberapa orang yang ada di Indonesia ini melakukan satu demonstrasi, saya bilang demonstrasi agama secara tidak berpikir ya. Padahal Al-Quran itu jelas diperuntukkan untuk orang-orang yang berpikir. Bagi orang-orang yang tidak berpikir, orang-orang yang bodoh, orang-orang gila, saya pikir tidak perlu ya. Karena masalahnya agama pun akhirnya jadi banyak hal yang menyesatkan ya. Seperti misalnya pengertian daripada yang ramai sekarang adalah bagaimana seorang itu bisa mendapatkan harapan untuk masuk surga ya. Sebenarnya apa yang digariskan dalam agama Islam sendiri itu semuanya adalah hal-hal yang tidak rumit ya, dan bisa dilaksanakan oleh setiap orang selama dia bisa berpikir, berbuat baik, mencintai sesama dan bertakwa ya. Jelas ya. Jadi bukan berarti orang yang sholat di jalan, kemudian yang bahkan yang sampai mengaji di trotoar jalanan, belum tentu mereka masuk surga kalau seandainya di hatinya penuh kebencian ya. Nah itulah yang menjadi paradoks di Indonesia selama ini ya, seperti janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ali Imran ayat 198 mengatakan, lakinnallazina taqu rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nuzulam min indillahi wa ma indallahi khairul lil abrar. Bahwa sesungguhnya Allah tetap memilih orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ini jelas dikatakan oleh Allah ya. Jadi kita sendiri tidak boleh menganalogikan bahwa surga itu seperti apa, tapi yang jelas adalah sebuah kenikmatan ya. Ya mungkin bisa di akhirat ataupun di dunia, karena maknanya jelas ya. Kemudian ada dalam satu hadis Rasulullah SAW itu berkata bahwa ada seorang pelacur yang diangkat oleh Allah ke surga karena dia berempati kepada seekor anjing yang kehausan. Pada saat anjing itu menjulurkan lidahnya, perempuan itu mengambil air dengan bantuan pakaian atau kerudungnya ke sumur, kemudian dia menjulurkan menyodorkan air tersebut ke anjing, dan ternyata wanita itu diangkat ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hal yang sangat luar biasa ya, yang sebetulnya harus kita pahami. Dan dalam hadis ini pun juga dipertentangkan oleh beberapa ustadz di Indonesia, seperti yang saya baca dari Ustadz Hadis Hidayat, wah itu tidak boleh pelacur ini, itu maksudnya seperti ini dengan banyak alasan yang diperumit lah. Tidak seperti itu ya. Jadi agama itu memang harus kita pikirkan dengan akal pikiran kita, dengan akal sehat kita, dengan filosofi kita. Ya kita tidak tahu apa yang dilakukan. Walaupun dia seorang pelacur, mungkin dia untuk menghidupi keluarganya dan sebagainya. Itu kan juga perbuatan mulia untuk ukuran manusia. Mungkin itu pekerjaan yang hina, tapi untuk Allah tidak, buktinya dia diangkat ke surga. Nah,
Jadi sebetulnya kita tidak berhak menghakimi orang lain ya. Ini pelajaran yang bisa diambil. Kita tidak berhak menghakimi orang lain. Kita tidak berhak menilai seorang itu berdosa atau tidak. Nah, yang berhak itu hanya Allah. Dan yang bisa membawa masuk surga itu hanya ketakwaan. Apa itu takwa? Takwa itu adalah kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu berbakti? Kita tuh sabar, kita bersyukur, kita menjauhi larangannya, kita mematuhi segala perintahnya. Itulah definisi daripada takwa. Kita mencintai manusia, kita tidak menghardik atau memaki-maki orang lain yang seperti sekarang ini banyak kita lihat ya. Oke guys, mungkin sebegitu dulu saya berbagi di malam ini. Selamat makan sahur, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hambamu yang selalu